limpah hatiku, berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Shalom keluarga Tuhan yang terkasih, kiranya kita sekalian boleh berjumpa dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Marilah pada kesempatan kali ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Marilah kita bersama-sama datang menghadap Tuhan di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk waktu dan kesempatan ini. Engkau boleh hadir di tengah-tengah keluarga kami untuk mempersiapkan dan menguji setiap kami di dalam kami menyiapkan diri untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bila ada dosa dan kesalahan yang kami perbuat, kiranya Engkau Tuhan yang berkenan mengampuni setiap kami. Datanglah ya Tuhan, berkat-Mu sungguh kami nantikan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan dan menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 264, Apalah Arti Ibadahmu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang saat ini akan saya bacakan melalui surat Roma 12 ayat 1 sampai dengan 8. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing.
Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan pada saat ini dengan judul Persembahkanlah Hidup. Seringkali kita memahami ibadah hanya sebatas menghadiri kebaktian gereja, berdoa, menyanyikan pujian, dan memberikan uang persembahan. Padahal menurut Paulus dikatakan bahwa ibadah yang sejati tak dapat dipisahkan dari konsep mempersembahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan konsep hidup berjemaat sebagai tubuh Kristus. Jadi ibadah yang sejati adalah mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Kata mempersembahkan di dalam Perjanjian Lama berkaitan dengan para imam yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Ada syarat agar kurban berkenan kepada Tuhan. Dalam konteks ibadah Kristen, pertama, Tuhan menerima persembahan yang hidup. Seperti tradisi Perjanjian Lama, hanya hewan hidup, bukan bangkai yang dipersembahkan. Namun berbeda dengan Perjanjian Lama, kurban di sini adalah sesuatu yang tidak disembelih, mati dan habis dibakar, karena kurban itu adalah hidup kita, anak-anak Tuhan. Kedua, Tuhan menerima persembahan hidup yang kudus dan tidak bercela, yaitu yang menjauhi dosa. Ketiga, Tuhan menerima persembahan yang berkenan kepadanya, yaitu hidup yang selalu menyenangkannya. Bagaimana kita melakukan ibadah yang sejati dalam kehidupan keseharian? Kehidupan yang tidak mengikuti cara duniawi, tetapi mengikuti perilaku yang lahir dari akal budi yang telah diperbaharui. Cara pandang, cara berpikir, dan cara mencapai tujuan hidup yang telah diubahkan dan yang akan memimpin hidup kita dalam kehendak Tuhan. Hidup bukan lagi berpikir dan berkehendak untuk memuaskan keinginan dan nafsu duniawi, melainkan hidup yang seturut dengan kehendaknya yang suci. Jadi ibadah di sini bukan sekedar ritual atau seremonial, melainkan sebuah cara hidup yang telah diperbarui sebagai kurban syukur bagi Tuhan. Itu sebabnya ibadah yang sejati bukan urusan pribadi semata, melainkan tanggung jawab hidup bersama di dalam Kristus. Ibadah tidak pernah dapat bersifat individual, melainkan bersifat komunal, sebagai bagian dari persekutuan Kristen. Masing-masing pribadi tidak boleh berpikir terlalu tinggi mengenai diri sendiri atau merasa lebih baik dari yang lain. Semua organ atau bagian memiliki karunia yang berbeda untuk bisa berkarya bersama, sehingga tercapai kesatuan yang indah sebagai bagian tubuh Kristus, yaitu gereja. Ibadah menjadi lebih hidup karena kita mau memberi hidup ini untuk hidup bersama. Maka ibadah sejati adalah persembahan yang hidup, yang mau memberi diri untuk saling melayani dan saling mengasihi. Amin. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menguji diri kita di hadapan Tuhan. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku,
darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan, menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. 3. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. 4. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak dapat melepaskan diri dari kondisi tersebut sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita serahkan hidup kita untuk kita menerima sepenuhnya sakramen perjamuan kudus pada hari Minggu besok. Kita akhiri di dalam doa saya hantarkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengujian pada kali ini. Kami percaya Engkau yang tahu isi hati kami. Engkau yang tahu setiap perilaku, tutur kata, dan kehidupan kami. Baik dalam keluarga, di tengah pekerjaan maupun di tengah masyarakat. Ampuni Tuhan apabila ada dosa yang kami lakukan. Kiranya Engkau akan memampukan kami untuk menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan keseharian kami. Sehingga melalui hidup kami nama-Mu dipermuliakan. Hidup kami senantiasa dalam berkat naungan kasih Tuhan yang begitu besar. Inilah keluarga kami. Kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Ampuni Tuhan apabila dalam perjumpaan kali ini ada dosa yang kami lakukan. Biarlah darah Tuhan Yesus, darah yang kudus, membersihkan, mentahirkan, dan mensucikan hidup dan kehidupan kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin.